Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Kesempatan pendidikan yang terbaik ini bagi anak-anak yang terbaik di seluruh pelosok negeri. Indonesia yang bebas dari kelaparan. Halo sahabat integritas, mungkin sahabat integritas selama ini banyak yang tertipu. Tertipu oleh apa dan tertipu oleh siapa? Tertipu oleh janji-janji politik para politisi. Dan biasanya ini ramai ya disampaikan saat kampanye ya menjelang pemilu itu semua kandidat mau caleg, mau calon presiden itu selalu menyampaikan kira-kira angin surga apa yang akan mereka bawa ya untuk perubahan Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian ya, apakah janji-janji politik itu mengikat atau tidak sebenarnya? Dan kalau tidak mengikat, kita sebagai pemilih bisa apa? Ya, apakah bisa menggugat, bisa menagih, bisa menuntut atau apa? Nah, hari ini kita akan membahas soal ini dengan Kang Ayub Kadriah. Ya, kita panggil saja Kang Ayub. Kang Ayub ini adalah anggota Pradi, punya kantor hukum Ayub Legal Center, dan juga menjadi pengajar tetap untuk Fakultas Hukum di Universitas Pamulang atau Unpam. Apa kabar Kang Ayub? Alhamdulillah masih sehat Kang. Dan masih ganteng, alhamdulillah. Masih sehat. Ya. Kang Ayub ini cukup dekat ya dengan visi integritas karena juga kami sering banyak tukar pikiran, dan memang kemarin ketika kita diskusi tiba-tiba ada satu tema ya yang kemudian diangkat dan itu menarik untuk kita diskusikan tadi soal apakah janji-janji politik itu sebenarnya bisa kita olah gitu ya. Jangan sampai kemudian mereka hanya janji dan mereka nggak punya pertanggungjawaban nih untuk merealisasikan janjinya. Nah, oleh karena itu diskusi kita hari ini adalah diskusi yang akan membahas soal apakah janji politik itu bisa digugat secara perdata. Karena kebetulan Kang Ayub ini spesialisasinya di hukum perdata, sehingga kita akan membahas itu dengan Kang Ayub. Kita mulai dari satu pertanyaan, Kang. Ada presidennya nggak sih di Indonesia? Janji politik digugat secara perdata oleh pemilih. Pada pokoknya sebenarnya 2009 itu pernah dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta, khususnya untuk janji-janji politik yang disampaikan oleh Presiden di masa itu, di tahun 2009. Janji-janji politik seperti kita akan meningkatkan ekonomi Indonesia sampai sekian persen, nyatanya tidak tercapai. Misalnya. Memberantas korupsi. Memberantas korupsi. Ternyata korupsi masih cukup banyak di masa itu. Nah, hal-hal itulah yang kemudian digugat, tapi dalam gugatan tersebut yang dimintakan sebenarnya bukanlah ganti rugi, Kang. Tapi yang dimintakan oleh masyarakat adalah, utamanya oleh penggugat secara khusus, adalah permintaan maaf dari Presiden dan Wakil Presiden pada masa itu kepada masyarakat bahwa janji politiknya tidak dapat dipenuhi. Jadi pada pokoknya begitu. Yang dimintakan oleh masyarakat setidaknya minta maaf kalau tidak mampu memenuhi janji politiknya, itu yang dimintakan di pengadilan. Akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa baik apa yang dimintakan serta beberapa konstruksi hukum dalam gugatan tersebut dianggap masih belum memenuhi apa yang dapat digugatkan dalam pengadilan. Dari gugatan tersebut kita memang harus belajar banyak bahwa ke depan beberapa hal harus kita buat konkret, utamanya dalam janji-janji politik. Kita tidak bisa kemudian terus-menerus membiarkan politisi-politisi Indonesia ini bertindak seperti apa ya, political rape, pemerkosaan politik. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat ya dalam dating rape atau pemerkosaan oleh pacar misalnya kan, itu dimulai dari janji-janji manis dulu tuh, janji-janji palsu yang tidak dapat ditepati. Begitupun janji-janji politik ternyata. Janji-janji politik itu
kata-kata manis yang membuat kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang mengawang-awang, tidak bisa. Sudah jelas bahwa yang berjanji sendiri tidak mampu memenuhi itu. Ya samalah kan kadang-kadang beberapa manusia ini kan berjanji laut ku seberangi, gunung ku belah gitu kan. Janji politik kan sama seperti itu. Dan lebay ya, biasanya lebay. Iya, janji-janji lebay seperti itu kan banyak terungkapkan. Sama dengan politik beberapa politisi kita kan. Saya akan mengentaskan kemiskinan. Saya akan menghapuskan korupsi dari Indonesia. Tapi Gratiskan sekolah, gratiskan kesehatan. Semuanya menjadi gratis. Pokoknya makan gratis, kami negara bayarkan. Hal yang tidak mungkin untuk dapat dilakukan demi menggalang atau demi mendapatkan suara. Simpati ya. Nah, model-model seperti ini kan terlihat sebagai pemerkosaan. Mendorong orang untuk menyerahkan martabatnya kepada politisi ini melalui kotak suara dengan sesuatu yang dia tahu sendiri bahwa saya tidak bisa lakukan itu. Kang Ayub, bisa diceritakan dulu nggak landasannya gitu ya? Ketika kita mengatakan bahwa janji politik itu sebenarnya juga bagian dari objek gugatan. Ya, oke. Dari perspektif hukum perdata ini bagaimana ceritanya ini? Dari perspektif hukum perdata sebenarnya begini. Janji itu, kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kan diatur di buku 3 KUH Perdata tentang perikatan dan perjanjian. Sebuah janji dikatakan sah sebagai sebuah perjanjian ketika dia memenuhi 1320 KUH Perdata. Jadi perjanjian itu Kang, atau janji, itu bukan harus dibuat di atas kertas, bukan. Bukan itu yang membuat perjanjian itu sah. Perjanjian itu bukan sah karena ada materai di atasnya, bukan. Materai itu bukan sesuatu yang dapat menunjukkan itu sah atau tidak. Itu sah atau tidak, bukan. Dibuat secara tertulis, bukan itu. Tapi yang namanya janji atau perjanjian itu memiliki kekuatan hukum ketika dia memenuhi 1320. 1320 pada pokoknya 4 kan. Ada kata sepakat yang membuat perjanjian ini cakap. Ada hal yang diperjanjikan dan yang diperjanjikan tersebut halal. Halal dalam kontekstasi dia tidak bertentangan dengan undang-undang dan dia tidak bertentangan dengan norma-norma sosial dan moral. Meskipun kadang-kadang janji itu bertentangan dengan logika saja ya. Itu yang jadi masalah. Karena terlalu lebay tadi. Jadi hal yang diperjanjikan ini kan ya undang-undang atau secara teori hukum perdata yang penting tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan moral. Tapi akal sehat, hati nurani kadang-kadang. Yang kemudian bukan hal yang secara umum dianggap sebagai perbuatan yang amoral, bukan hal yang kemudian dianggap sebagai orang keluar dari logikanya kan kadang-kadang. Jadi kita bisa bilang bahwa janji politik, baik yang tertulis ataupun yang lisan, yang disampaikan pada saat kampanye, itu objek gugatan. Kalau tidak terrealisasi atau tidak terpenuhi. Pertama dia adalah perjanjian. Itu dulu. Bahwa dia adalah perjanjian yang sah selama politisi yang mengikatkan dirinya itu cakap hukum ya. Sudah pasti dong Kang. Ya. Dia tidak dalam kondisi gila. Tidak mungkin anak di bawah umur kemudian mencalonkan diri jadi anggota legislatif. Syarat-syarat caleg itu semuanya memenuhi syarat itu ya? Cakap. Ada hal yang diperjanjikan, ada hal yang dia janjikan. Termasuk untuk capres, cawapres ya? Termasuk capres dan cawapres. Malah yang pernah digugat capres cawapres. Tapi kan kita bisa meloncat dari situ bahwa ternyata semua bahkan caleg, mau calon gubernur, bupati, calon kepala daerah, calon DPD itu semuanya bisa? Bisa digugat. Dan dia menjadi objek gugatan selama satu, ada kerugian yang disebabkan. Nah, dalam gugatan yang diajukan Wan prestasi. Wan prestasi kerugian itu, atau wan prestasi? Ada kerugian satu dulu. Ada kerugian yang diakibatkan dari tidak terlaksananya perjanjian itu atau lewat waktunya janji itu. Kedua, ada janji yang tidak dapat ditepati baik karena lewat waktu atau tidak dapat ditepati sepenuhnya atau sebagian darinya.
Jadi harus ada dua nih Kang, dua klausa. Nah dalam gugatan 2009 saya lihat janji yang tidak ditepati ada. Tapi konstruksi kerugian yang diajukan dalam gugatan tersebut tidak dimunculkan. Gitu loh. Yang kedua bahwa subjek penggugatnya, jadi di 1313 itu KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan itu dapat berupa persetujuan dan tidak hanya kemudian dilakukan oleh dua orang atau dua orang saja, tapi dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih selama ada satu orang yang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Jadi dengan kata lain, yang bisa menggugat pun yang memilih. Yang bisa menggugat dalam konstruksi gugatan itu, pengacara tergugat menyatakan bahwa ya kan tidak bisa dibuktikan bahwa dia adalah pemilih karena di kotak suara itu kosong. Masalahnya adalah dalam janji itu bukan kemudian mengikat hanya orang yang memilih. Yang memilih yang bersangkutan ya. Tapi yang terpilih ini kemudian menyatakan diri saya akan. Kepada massa nih. Kepada segenap masyarakat. Baik yang memilih dia ataupun yang tidak memilih dia. Karena di KUH Perdata disebutkan ada yang namanya perjanjian bersyarat, Kang. Perjanjian bersyarat itu jika A terjadi A, maka saya akan melakukan B. Jika pohon rambutannya berbuah, maka akan saya beli. Kan begitu. Jika akan jatuh dari tangga, saya akan ganti. Saya akan bayarkan biayanya. Kan itu untung-untungan. Itu bersyarat. Ada syarat tertentu yang harus dimunculkan untuk terjadi perjanjian itu. Dan ada yang berjanji untuk itu. Saya berjanji, saya akan menghapuskan atau saya akan memecat setiap pejabat di bawah saya. Misalnya saya gubernur. Semua kepala dinas di bawah saya akan saya PHK. Saya pecat jika melakukan tindak pidana korupsi atau diduga melakukan tindak pidana korupsi. Atau saya akan menghibahkan 100% harta milik saya. Gaji saya? Jangan gaji dong. 100% harta milik saya jika saya terindikasi korupsi oleh BPK dan KPK. Jangan tunggu putusan. Karena ada juga kan yang janjinya gaji saya akan saya serahkan sepenuhnya. Tunjangan enggak? Tunjangan. Padahal itu gaji pokok aja. Iya dong. Yang paling banyak tunjangan. Lebih banyak tunjangannya. Kalau yang misalnya saya berjanji kalau saya terbukti korupsi saya akan gantung diri di Monas gitu, itu masuk yang bisa digugat nggak kalau dia nggak merealisasikan? Masalahnya bunuh diri itu melanggar norma. Jadi tidak bisa direalisasikan. Dia melanggar undang-undang. Bunuh diri itu, utamanya pada saat itu ya, pada saat KUHP masih berlaku, membunuh orang lain dan membunuh diri sendiri, melakukan perbuatan bunuh diri itu melanggar norma agama, kesusilaan, dan melanggar norma hukum. Jadi yang berjanji menggantung diri itu sudah paham hukum ya sebenarnya. Sudah paham bahwa karena itu nggak akan terrealisasikan. Tidak akan bisa dijalankan. Itu yang kadang sama dengan saya berjanji akan kudaki gunung Himalaya demi kamu sayang, sama aja. Tapi banyak yang terbuai ya. Iya, itu yang jadi masalah karena satu, kita tidak pernah mengkonkretisasi janji politik itu. Kedua, subjek yang mau mengikatkan diri dengan janji politik itu mulai kurang. Akan baik misalnya. Ketika ada lembaga-lembaga swadaya, lembaga sosial masyarakat, ketika ada politisi mau buat perjanjian, saya buat perjanjian misalnya dengan kelompok masyarakat A atau lembaga swadaya masyarakat A atau dengan NGO A. Jika saya terindikasi korupsi, jangan tunggu putusan dong. Jika saya terindikasi korupsi, saya akan mengundurkan diri dan saya akan menyerahkan 100% harta saya untuk perjuangan melawan tindak pidana korupsi. Harus ada subjek tambahannya, Kang. Kenapa? Karena di gugatan 2009 itu masalahnya adalah satu, subjek dalam perjanjiannya tidak dinyatakan secara eksplisit. Satu itu. Sehingga dianggap bukan subjek yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Kedua, janjinya tidak dibuat konkret. Hanya janji saya akan meningkatkan ekonomi sekian persen. Itu kan mengawang-awang.
kita harus mulai elevate janji politik ini. Dan kita memang harus mulai mengisahkan yang mana harapan politik, yang mana ide gagasan politik, yang mana janji politik. Jadi yang paling mudah sebenarnya untuk digugat itu ketika sudah tertulis ya. Meskipun tadi ya catatannya tidak hanya yang tertulis, tapi yang tertulis di dalam visi misi itu termasuk. Yang tertulis dalam visi misi lebih banyak terlihat sebagai harapan politik. Bukan janji. Tidak dapat terlihat sebagai janji karena kurang konkret. Ide gagasan pun saya kalau ada yang jadi presiden, seharusnya dia melakukan A, melakukan B, melakukan C. Itu ide gagasan. Dan seharusnya memang politisi menggunakan diksi itu. Supaya tidak digugat. Supaya tidak terlihat sebagai janji dan tidak membangun janji. Ketika mau berjanji, konkret mau janji apa? Saya akan menyerahkan sebagian harta saya. Saya akan mundur ketika saya terindikasi korupsi. Kalau misalnya yang sekarang ini banyak bermunculan kan janji-janji politisi itu kan sebenarnya banyak yang konkret tapi nggak realistis ya. Nah, yang konkret itu maksudnya tadi sekolah gratis, ya, itu kan sebenarnya bisa diwujudkan, tapi menjadi tidak realistis kalau melihat misalnya kemampuan anggaran daerah misalnya, ya. Begitu juga dengan misalnya kesehatan gratis atau apalah buat infrastruktur jalan tol atau kereta. Atau macam-macam yang ini memang selalu disampaikan ya. Yang namanya politisi kan selalu punya janji politik ya saat pemilu sekecil apapun itu gitu. Nah, apakah berarti supaya dia menjadi objek gugatan si penggugat gitu ya, dalam hal ini adalah masyarakat pemilih yang kecewa tentu saja misalnya itu perlu juga mengidentifikasi, mengklasifikasi mana yang janji itu dianggap konkret atau yang itu dikategorikan sebagai harapan saja misalnya. betul. Begitukah prosesnya atau semuanya sebenarnya ketika diucapkan dalam kampanye dia sudah mengikat sebagai janji. Sesuatu yang mengikat sebagai janji yang paling penting adalah selain bentuknya, struktur diksi yang digunakan dalam kalimat itu cukup penting untuk dikatakan sesuatu itu sebagai suatu hal yang diperjanjikan dalam hukum perdata. Bahwa saya akan melakukan itu merupakan diksi yang bernilai janji. Saya berharap itu kan harapan. Seharusnya itu kan harapan. Sebaiknya itu kan gagasan dan ide-ide. Nah, jika dia menyatakan bahwa saya akan, jika saya terpilih nanti. Jadi bukan diksi yang diucapkannya, bukan kebanyakan politisi kita adalah jika Anda pilih saya. Artinya bukan hanya konstituen pemilihnya saja yang terikat di situ dong. Jika Anda memilih saya, maka saya akan mengalokasikan dana untuk sekolah gratis. Nah, itu harus dapat dilihat sebagai sebuah janji. Tapi sebuah janji itu untuk dapat digugat, syarat tambahannya adalah harus dapat dibuktikan. Karena selain syarat sah tadi, syarat pembuktian. Syarat pembuktian tersebut adalah itu tadi. Bisa jadi di atas kertas, bisa. Tapi kan pembuktian kita sekarang lebih modern. Kita direkam. Video bisa. Ya, saat dia kampanye misalnya. Bisa. Yang mana kemudian dari rekaman-rekaman pada saat kampanye itu menunjukkan bahwa itu merupakan diksi yang bernilai sebagai janji. Dan yang paling penting adalah pada saat berjanji seperti itu memang harus ditanyakan. Akibatnya apa? Kang Ayub, antara janji dan memastikan misalnya janji itu tidak ditepati, itu apakah ada waktunya untuk sampai pada sah sebagai objek gugatan ini? Karena kan tidak serta-merta ya
Misalnya hari ini dia berjanji dalam kampanye, setelah itu dia terpilih, 1 bulan kemudian setelah terpilih kita gugat, itu kan juga nggak realistis ya. Nah, apakah ada apa ya, batas-batas waktu yang cukup jelas untuk memastikan bahwa oke, ini politisi melanggar janjinya karena sudah sekian lama ternyata janji itu tidak terrealisasi. Oke, baik Kang. Jadi begini, ada 2 syarat kemudian yang dapat menjadikan bahwa sebuah janji itu dinyatakan wan prestasi. 1, jika ada tenggat waktu dalam isi janji itu. Jadi kalau dalam janji itu dinyatakan 5 tahun pertama saya akan melakukan A, B, C, D. Mengentaskan kemiskinan di 3 tahun pertama. Itu berbatas waktu. Lewat dari itu wan prestasi. Kalau dia hanya ngambang saja? Kalau dia ngambang saja, hitungannya adalah sejak disampaikan bahwa Anda telah gagal mencapai atau melaksanakan apa yang Anda janjikan. Nah, makanya ada namanya somasi kalau di orang hukum. Somasi itu sebenarnya kan peringatan bahwa terjadi pelanggaran. Baik itu pelanggaran hukum berupa perbuatan melawan hukum dalam perdata, ataupun pidana, ataupun terjadi wan prestasi. Jadi pada saat terjadi peringatan, dibuatkan peringatan dalam bentuk somasi, mosi, bahwa Bapak telah melanggar dan tidak memenuhi janji Bapak berupa A, B, C, D. Sejak saat itu, lalu Anda tetap lalai setelahnya, setelah somasi itu disampaikan sampai dengan 3 kali yang Anda diperingati, Anda tetap lalai, maka di titik itu Anda dianggap beretikat buruk. Nah, sejak Anda dianggap beretikat buruk, maka sejak saat itulah dinyatakan ada wan prestasi. Itulah yang kemudian bisa digugat. Itulah yang bisa digugat. Nah, Kang, bentuk gugatan perdata itu biasanya ujungnya apa? Ganti rugi kah? Direalisasikan kah? Tuntutan-tuntutan yang kira-kira memang itu masuk dalam rezimnya hukum perdata gitu ya? Siap. Menurut Prof. Subekti, untuk apa yang dapat dimintakan dalam gugatan perdata, yang paling pertama memang adalah kerugian. Tapi yang dapat dimintakan juga termasuk terhadapnya adalah restitusi. Mengembalikan ke keadaan semula jika janji itu tidak ada. Makanya kan bisa mundur, bisa apa gitu kan. Atau untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah itu adalah hal-hal yang dapat digugat menjadi objek yang dapat dimintakan. Makanya di gugatan 2009 sebenarnya ganti kerugian tidak dimintakan. Yang dimintakan adalah untuk merestitusi perasaan masyarakat yang tersakiti akibat janji itu. Makanya yang diminta adalah permintaan maaf. Namun sayangnya majelis hakim dalam gugatan itu masih memang menganggap bahwa objek gugatannya salah. Nah dari situlah memang seharusnya kita mengelevate, membuka kemungkinan baru bahwa kemudian hari beberapa janji politik ini harus dibuat lebih konkret. Subjek yang menerima perjanjiannya bisa membuktikan bahwa ada janji itu, bagaimana bentuk janjinya. Menghitung juga kerugian yang diakibatkannya, selain meminta restitusi lain, baik itu atau melakukan hal tertentu atau tidak melakukan hal tertentu. Misalnya mundur, misalnya. Kang, itu hal yang bisa dimintakan. Di luar soal janji politik itu kan di pemilu biasanya juga ada kontrak politik ya. Yang itu dilakukan oleh calon dengan kelompok masyarakat tertentu ya. Itu seringkali muncul ya di beberapa momentum gitu. Ada kontrak politik, nanti si calon diminta untuk menandatangani dan lain sebagainya. Nah, itu apakah juga bagian dari objek yang bisa digugat ketika diingkari? Pastinya. Karena begini, janji
sejatinya itu adalah bentuk dasar dari kontrak. Kontrak pun tertulis tidak tertulis pun sebenarnya masih dapat disebut sebagai kontrak. Kontrak itu kan bahasa lain dari janji, Kang. Nah, kontrak politik sama dengan janji politik. Tapi yang jadi masalah dalam konteks kontrak politik ini ketika dia dibuat tertulis, malah semakin absurd isinya, semakin mengambang. Kenapa? Karena memang pada saat disusunnya kontrak politik ini didasari oleh itikat-itikat tidak baik. Yaitu memang untuk melakukan penghindaran. Jadi jangan salah, Kang. Dalam perjanjian, secara sosiologis, banyak sekali perjanjian itu memang didasari oleh niatan-niatan buruk dari yang berjanji untuk melakukan penipuan atau penyesatan atau mengaburkan fakta. Jadi tujuannya hanya untuk menarik simpati saja. Iya. Tapi kemudian rumusannya dibuat sedemikian rupa seolah-olah jelas, nggak ada ukurannya. Untuk dapat dihindari memang. Termasuk salah satunya itu misalnya kayak tadi digantung di Monas. Dan hal itu secara moral melanggar ya. Sudah tahu bahwa itu tidak mungkin. Nah, ini terakhir, Kang, terkait dengan persiapan masyarakat, ya. Karena bagaimanapun kalau politisi kan nggak mungkin menggugat politisi yang lain ya. Kalau konteksnya soal janji politik dalam kampanye, tentu ini yang bisa adalah pemilih, ya, masyarakat. Organisasi masyarakat juga bisa mewakili itulah. Betul. Nah, kira-kira apa yang harus mereka siapkan? Karena pemilunya mumpung masih ada waktu ya untuk mempersiapkan semuanya. Betul. Ini adalah salah satu strategi movement yang baru lah yang kita bisa coba sampaikan gitu ya, share ke masyarakat luas gitu ya, atau sahabat integritas juga. Nah, itu apa persiapan-persiapan yang harus kita kuat di sana sehingga gugatannya itu tidak dibatalkan atau ditolak sebagaimana kasus 2009. Pertama memang kalau di teori hukum kontrak, Kang, ya, bahwa ada beberapa tahapan dalam kontrak itu, pre-kontrak, contracting, dan post-kontrak. Nah, sekarang ini kita berada dalam proses pre-kontrak. Kita akan tahu bahwa di kemudian hari akan banyak orang-orang yang berjanji. Yang spanduk-spanduk itu sekarang masih yang tersebar itu udah bisa? Tergantung isinya bagaimana, tergantung bagaimana pola diksinya, kemudian itu bernilai janji, harapan, atau gagasan, atau memang dia benar-benar adalah sebuah janji. Kalau cuma misalnya penyelamat emak-emak gitu kan ada. Itu kan harapan gitu kan. Harapannya dia mau jadi penyelamat emak-emak. Tapi saya adalah kaum muda yang akan memberantas korupsi, misalnya. Itu janji. Dan itu bisa ditagih. Betul. Dan di pre-kontrak itu persiapan para pihak dalam hal ini baik politisinya atau masyarakatnya. Politisinya harus memang lebih paham bagaimana dia bisa mengelola diksinya supaya diksinya ini kemudian jelas bahwa ini adalah janji politik saya. Okay. Kita harus minta. Masyarakat juga harus siapkan bahan-bahan pembuktian bahwa akan ada terhadap janji yang akan disampaikan. Jika memang janjinya tidak berbentuk kontrak politik, tapi berupa janji politik yang dipasang di spanduk, dipasang di media, disampaikan pada saat berkomunikasi dengan masyarakat, ketemu dengan konstituen langsung, silahkan tanyakan, berani direkam tidak? Berarti tahap pertama itu dokumentasi ya? Ya, pre-kontrak persiapan dokumentasi. Pada saat terjadi janji itu didokumentasikan. Setelah pasca dokumentasi itu maka dikelolalah kembali bahan-bahan objek perjanjian itu yang sudah terkumpul itu, yang mana yang kemudian terklasifikasi sebagai bentuk janji politik, terutama juga yang berupa janji-janji politik. Namun, Kang, jika kemudian pun janji politik itu tidak bernilai kontrak tapi memang terlihat sebagai penyesatan terhadap masyarakat, saya rasa itu juga bisa mengarah ke perbuatan melawan hukum, unrehmatik dat. Kenapa? Karena di perdata, Kang, beda dengan pidana. Kalau di pidana,
yang namanya perbuatan melanggar hukum itu harus melanggar pasal. Tapi di perdata, selama ada perbuatan yang merugikan orang lain, Bisa. itu merupakan objek perbuatan melawan hukum. Entah itu melawan norma, melawan nilai moral, melawan logika, yang hal-hal umum yang bisa kita pahami, dan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Masyarakat menggunakan suaranya yang sangat kuat untuk memilih. Ataupun mungkin dia sampai terpilih menjadi pemimpin melalui prosedur politik itu. Saya rasa itu melalui cara-cara memperkosa politik dengan janji-janji yang kemudian memang dia tahu tidak dapat dia tepati. Saya pikir itu bisa juga, selain sebagai perbuatan melawan prestasi, juga bisa kita larikan ke perbuatan melawan hukum. Dan itu semua objek yang dapat digugat. Oke. Jadi setelah didokumentasikan dari janji-janji itu, kemudian dilihat-lihat, dipilah-pilah mana yang kategorinya layak digugat, mana yang tidak, gitu ya. Baru kemudian merumuskan gugatan. Nah, di dalam tahapan rumusan gugatan ini mereka bisa langsung sendiri ke pengadilan atau perlu ada pendamping. Dalam hal ini adalah misalnya kuasa hukum atau organisasi yang memang menyediakan layanan ya untuk bisa menggugat. Betul. Sama dengan gugatan 2009, Kang ya. Itu kan yang dilakukan adalah class action, perwakilan masyarakat. Jika kemudian masyarakat ini kemudian tersebar, itu akan sulit. Tapi jika dia adalah satu kesatuan masyarakat, itu akan lebih mudah. Terutama jika ada lembaga-lembaga khusus yang concern terhadap hal-hal tertentu, yang mau untuk mewakili, mendampingi masyarakat, memegang kuasa dari masyarakat, ataupun menjadi turut penggugat, menjadi penggugat dua, penggugat satu, penggugat dua bersama-sama dengan masyarakat, untuk sama-sama menggugat janji-janji politik ini sebagai bukan hanya sebagai pembalasan, tapi sebagai pembelajaran politik bahwa janji politik itu harus dipenuhi. Janji itu adalah instrumen yang membuat kita menjadi benar-benar seutuhnya manusia. Janji itu bukan alat menipu. Makanya kemudian janji itu diregulasi. Karena jangan sampai janji itu menjadikan hak-hak orang terampas. Itu fungsinya janji. Supaya tidak ada lagi laki-laki yang berjanji untuk hal-hal yang tidak dapat ditepati kepada perempuan, dan tidak ada lagi politisi-politisi yang berjanji untuk hal-hal yang tidak dapat dia lakukan kepada masyarakat demi mendulang suara. Mungkin itu. Oke. Jadi pada intinya sebenarnya kalau kita ngomong soal gugatan perdata, masalah lainnya menghadang juga ya. Katakanlah soal penegakan hukum kontraknya misalnya. Ini kan juga jadi isu besar ya di Indonesia. Yeah. Tapi tadi Kang Ayub sudah menekankan bahwa politisi itu ya jangan tidur nyenyak gitu. Setelah mereka punya janji, menyampaikan janji, tapi begitu duduk di Senayan, duduk di kursi DPRD, sebagai kepala daerah, sebagai presiden, itu justru melupakan janji mereka punya agenda sendiri, dan seperti biasa akhirnya kita tertipu lagi gitu ya sebagai pemilih. Dan ini kan sudah sering terjadi berulang, dan kita berpikir sahabat integritas bisa mulai untuk mengkonkretkan ya rencana-rencana menggugat para politisi yang telah menebar janji tapi kemudian tidak terrealisasi. Sampai jumpa. Goodbye.